mulai optimis lagi. Sebenarnya Arighi juga diajak ke acara makan malam itu oleh Arsen, tapi Arighi memilih untuk tetap di rumah bersama para Art. Nana tampil cantik dengan dress midi lengan panjang berwarna nude dan tas bermerek seharga puluhan juta yang dibelikan oleh Arsen untuknya. Bisa saja Nana memilih tas yang lebih mahal dari itu, tapi Nana tak melakukannya sebab dia tak ingin lagi menghamburkan uang. Sambil menyetir, Arsen selalu curi-curi pandang pada Nana yang lebih banyak melamun memikirkan Ars. Sorot mata Arsen seolah berkata, "Kamu cantik sekali, betapa beruntungnya aku menemukan kamu." "Mas?" "Iya, nah? Menurut kamu, Ars akan kembali ceria kayak dulu lagi nggak? Kok aku cemas kalau trauma akan terus menghantui hari-hari dia, ditambah lagi sekarang dia lagi hamil, dia nggak bisa terbelenggu dalam tekanan dan trauma terus-terusan. Hanya saja, yang aku tahu, trauma itu adalah salah satu yang sulit untuk dihilangkan." Nana mengungkapkan resah di hatinya. Terungkap ketakutan sekaligus harapan yang agak jauh untuk digapai. "Kita jangan pernah jemu ngasih sugesti positif buat dia, jangan biarkan dia merasa sendirian." Nana tak tahu, tapi yang Nana tahu, Huan tak pernah sekalipun lelah menjaga Ars. Ditambah lagi ada dukungan penuh dari teman-temannya terutama dukungan dari Melissa dan Shanum. Walaupun agak sulit untuk menghilangkannya, tapi seenggaknya trauma itu akan pudar seiring berjalannya waktu, apalagi kalau dia merasa aman dan nyaman dengan orang-orang di dekatnya. Tambah Arsen. Ya, Nana juga setuju dengan itu. Mereka sudah sampai di sebuah restoran bintang 5 yang sudah dijanjikan oleh relasi bisnis Arsen. Nana tak sempat bertanya, dengan siapa Arsen akan bertemu malam ini? Nana hanya mengiyakan, berdandan cantik dan mengikuti sambil memikirkan Ars di sela-sela perjalanan menuju ke restoran itu. Nana menyelipkan tangannya di lengan Arsen yang juga tampil rapi dengan kemeja dan blazer berwarna senada dengan dress yang Nana pakai. "Oh, itu dia di sana," ucap Arsen yang telah menemukan letak mejanya. Nana memajang senyum dari mulai turun dari mobil sampai ia masuk ke dalam ruang restoran. Tapi senyumnya seketika hilang ketika melihat keberadaan Andika dan Yulia. Arsen tidak tahu apa-apa, hanya saja langkah Nana tiba-tiba melambat. "Kenapa, Nak? Kamu baik-baik saja?" tanya Arsen yang merasa heran karena tampak ketegangan di wajah Nana. Sementara Yulia dan Andika belum begitu menyadari kalau yang datang bersama Arsen adalah Nana. Penampilan Nana sangat jauh berbeda dengan saat Yulia bertemu terakhir kali di pinggir jalan. Sementara Andika harus membenarkan posisi kacamatanya jika ingin benar-benar jelas melihat objek di sekitarnya. "Itu istrinya Pak Arsen?" tanya Andika lalu menajamkan fokus matanya. "Ya, kenapa dia bersembunyi di balik punggung Pak Arsen?" curiga Yulia karena tiba-tiba Nana sengaja melambatkan langkah agar tidak terlalu jelas terlihat oleh Yulia dan Andika. "Mungkin Pak Arsen menikahi wanita muda yang masih malu-malu." Saat semakin dekat. "Selamat malam," sapa Andika dengan ramah lalu berdiri bersama Yulia untuk menyambut kedatangan Arsen. "Selamat malam, akhirnya rencana untuk makan malam terlaksana juga ya?" tukas Arsen. "Iya, Pak. Mungkin ini memang waktu yang tepat, di saat Anda sudah ada yang menemani," goda Yulia. Nana tak percaya kalau dia harus bertemu lagi dengan Andika dan Yulia. Tapi saat ini situasinya bisa dibilang Nana lah yang berada di atas angin. Harusnya Nana menegakkan kepalanya, sudah pasti kalau Yulia dan Andika pun akan lebih terkejut daripada Nana sendiri. "Silakan duduk, Pak. Hidangan pembuka akan segera hadir untuk menemani membuka acara makan malam spesial ini. Itu pun kalau istri Anda tidak akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu pada kami," kata Andika. Arsen menoleh pada Nana. "Kamu mau memperkenalkan diri pada Pak Andika dan istrinya?" "Gak usah, Mas." Hanya itu jawab Nana. "Ya sudah, ayo duduk." Para pelayan mempersilakan Nana dan Arsen untuk duduk. Begitu Nana menarik dirinya dari balik punggung Arsen, barulah Andika dan Yulia tertohok begitu mengetahui kalau wanita yang datang dengan Arsen adalah Nana.
Nana menunjukkan dirinya pada Andika dan Yulia dan berusaha duduk tenang walau sebenarnya hatinya takut. Biar saya saja yang memperkenalkan ya. Ini adalah Nana, istri saya. Kami baru saja menikah. Yulia tak berkedip dan masih menatap pada Nana dengan rasa tak percaya. Begitu pula dengan suaminya. Nana bersikap seolah dia tak mengenal Andika dan Yulia sehingga Arsen pun tak mencurigai apa-apa. Huan berusaha membuatkan makan malam untuk Ars. Malam ini, Ars meminta untuk dimasakkan. Apapun makanan yang tersaji, pokoknya Ars ingin itu buatan Huan. Telur dadar malam ini, berharap ini lebih baik dari telur dadar yang kemarin. Kata Huan lalu mempersembahkan telur dadar yang agak gosong di salah satu bagiannya. Ars tersenyum, walau senyumnya masih menyimpan luka. Mungkin buat beberapa hari ke depan, aku akan ngidam telur dadar buatan kamu terus, Bang. Aku akan membuat yang lebih baik dari hari ke hari. Kamu boleh request yang lain, aku akan mempelajari tutornya dengan serius. Makasih. Hei, kamu mau langsung makan? Iya, Bang. Suapin ya. Pinta Ars ingin terus bermanja untuk mengenyahkan bayang-bayang ketakutan yang menghantuinya. Oke. Tunggu sebentar, abang ambilin sekalian minumnya ya. Huan menunjukkan aktif servis yang nyata. Setelah membuatkan menu makan malam, Huan juga langsung bergegas menyiapkan air minumnya. Andai semua itu terjadi sebelum kamu ada di hidup aku nggak tahu seberapa dalam aku terjatuh dalam keterpurukan. Jaga aku selamanya, suamiku. Aku takut, lebih takut kalau tiba-tiba kamu menyerah dan meninggalkan aku. Batin Ars sambil menatap punggung Huan yang sedang sibuk di dapur. Doa, dukungan, istighfar dan kasih sayang Huan adalah penguat utama bagi Ars saat ini. Hampir-hampir dia ingin menghilang karena takut dan malu. Hampir saja. Huan kembali dari dapur dengan 2 gelas minuman di kedua tangannya. 1 gelas air putih di tangan kanan dan segelas susu di tangan kiri. Huan membawanya ke ruang tamu karena mereka tak memiliki dining area khusus di rumah sempit itu. Apa masih ada yang kurang? Tanya Huan lalu meletakkan kedua gelas itu di meja. Dan Huan duduk bersebelahan dengan Ars. Ada satu lagi. Ucap Ars. Apa? Bilang aja, abang akan segera lengkapi yang kurangnya. Aku mau peluk, sebentar aja. Pinta Ars masih dengan suasana yang dikuasai emosi. Tentu. Huan memberikan pelukan yang diminta. Dan Ars hanya ingin dipeluk seperti itu walau hanya 1 menit saja. Aku nggak akan takut lagi. Aku akan menjalani hari-hariku seperti biasa lagi. Ucap Ars dengan tegas. Detak jantung yang saling bertemu menguatkan Ars setiap harinya. Kesabaran Huan juga salah satu yang membuat Ars yakin kalau dirinya tak perlu merasa lemah lagi. Kamu hebat. Kamu udah melewati fase terberatnya. Kamu kuat, dan satu yang pasti, abang akan pastikan gak akan ada lagi tangan kotor yang menyentuh kamu. Huan mengeratkan pelukannya. Ya, aku percaya sama kamu, Bang. Makasih banyak buat perhatian dan kesabaran kamu. Huan merasakan ada perubahan positif. Ars sudah mulai optimis lagi dan Huan yakin kalau Ars akan kembali kuat seperti biasanya walau luka akan tetap ada tertinggal. Udah peluknya? Tanya Huan setelah beberapa saat. Ars mengangguk. Sekarang makan ya? Iya, Bang. Acara makan malam Ars Huan dan acara makan malam Nana sangat jauh berbeda. Nana sedang berpura-pura tenang duduk satu meja dengan para pengancamnya. Nana juga diam-diam mendengarkan obrolan serius di antara Arsen dan Andika walau Andika sudah mulai tidak nyambung saking hilang fokus sejak mengetahui bahwa Nana adalah istri dari relasi bisnisnya yang menjanjikan profit besar untuk bisnisnya. Tiba-tiba Andika dan Yulia ketakutan kalau Nana memiliki rencana untuk menggagalkan program kerja sama mereka dengan Arsen. Melindungi dunia akhirat. Kamu udah lama kenal sama mereka, Mas? Siapa maksud kamu? Pak Andika sama istrinya kah? Ingin sekali rasanya Nana membicarakan soal masalahnya dengan Andika dan Yulia. Tapi Nana menahannya karena merasa kalau itu terlalu cepat.
Barulah saat di perjalanan pulang Nana mulai bersuara lagi. Sementara saat makan malam berlangsung, dia lebih banyak diam atau sekedar saling bertatap dengan Andika atau dengan Yulia. Tanpa Nana tahu kalau saat ini Andika dan Yulia pun mulai ketar-ketir dengan fakta pernikahan Nana dengan Arsen. Nah, kenapa nanyanya cuma setengah-setengah begitu? Kamu mau tahu sudah berapa lama aku kenal sama mereka? Iya, itu pertanyaanku, Mas. Kami sudah saling kenal sejak 1 tahun belakangan ini, tapi baru sering bertemu sekitar beberapa bulan lalu, membicarakan soal bisnis dan tercetuslah kerjasama yang sudah kami rancang dalam 2 bulan terakhir ini. Ternyata masih belum lama. Berarti Arsen tak begitu mengetahui latar belakang Andika yang pernah menjadi direksi utama di perusahaan negara dan dicurigai terlibat dengan kasus korupsi yang menjerat Surya Lesmana. Nah, kamu itu masih aja minderan. Saat makan malam tadi kamu lebih banyak diam. Kenapa sih? Sesekali kamu harus berbaur dalam obrolan. Kata Arsen masih tak curiga apa-apa. Maaf, Mas. Mungkin aku masih butuh waktu buat menyesuaikan diri. Baiklah, aku ngerti. Jadi, besok kamu mau menginap di rumah lama kamu kan? Iya, Mas. Kalau kamu mengizinkan. Tentu saja aku izinkan. Besok, kita pergi bersama-sama saat aku berangkat ke kantor, mengantar Arigi sekolah dan pulangnya aku akan langsung pulang ke rumah lama kamu. Iya, Mas. Nana tak membahas soal Andika dan Yulia lagi. Dia masih perlu waktu untuk melibatkan Arsen dan meminta perlindungan dari keduanya pada Arsen. Nana rasa ini terlalu dini dan pasti Arsen juga tak akan lantas percaya kalau Andika dan Yulia adalah orang-orang yang Nana hindari selama ini. Andika dan Yulia lebih banyak diam bengong dan tak percaya dengan apa yang mereka dapati pada makan malam barusan. Semangat mereka untuk menjalin kerjasama dengan Arsen perlahan pudar dan kalah dengan rasa takut mereka. Apa tadi kita sedang berdelusi? Menurut kamu gimana, Mas? Apa benar kalau istri baru Pak Arsen itu adalah Nana yang kita kenal sebagai istrinya Surya Lesmana? Apa Nana punya kembaran? Atau kloning? Why? Bagaimana bisa? Yulia sampai tak percaya dan menganggap makan malam tadi dipenuhi dengan delusi. Yulia tak ingin mempercayai kalau Nana adalah istrinya Arsen. Bukannya beberapa waktu yang lalu kamu bilang bertemu dengan Nana di pinggir jalan? Apa kamu gak menanyakan soal ini? Mana mungkin aku kepikiran untuk menanyakan apakah Nana sudah menikah dengan Pak Arsen atau pertanyaan apapun soal kehidupan pribadinya? Aku gak peduli! Tapi kalau tiba-tiba dia muncul sebagai istrinya Pak Arsen, bagaimana bisa kita mengabaikan hal ini? Apa kamu berpikir seperti yang aku pikirkan? Apa? Bagaimana kalau Nana bicara yang tidak-tidak pada Pak Arsen lalu Pak Arsen berpikir ulang untuk berinvestasi di PT kita? Andika dan Yulia sama-sama resah. Mereka dihantui ketakutan yang sama. Ini nggak bisa dibiarin. Aku butuh waktu dan kesempatan buat berbincang sama Nana agar dia nggak menyabotase hubungan baik kita dengan Pak Arsen. Itulah, kalau harus jujur, jujur saja aku takut akan hal itu. Nana menjadi kuat kalau memiliki dukungan dari orang seperti Pak Arsen. Bagaimana ini? Andika dan Yulia sangat tidak fokus. Mereka terlihat resah, takut, gusar dan benar-benar tak bisa berkonsentrasi. Hati-hati itu di depan, Mas! Seru Yulia dengan keras ketika ia melihat ada motor yang sein ke kanan dan Andika tidak melihatnya. Ya Tuhan! Beraak. Salah perhitungan dan tak memiliki refleks yang baik, Andika akhirnya menyeruduk pengendara motor itu sampai terjatuh dan terlembar ke badan jalan. Kecelakaan pun tak bisa dihindari, seketika lalu lintas menjadi macet karena kejadian itu. Duh Mas, kamu ini kenapa sih? Yulia semakin panik karena terjebak di dalam situasi yang sangat sulit. Andika sampai memegangi dadanya dan sangat ketakutan dengan reaksi beberapa warga sekitar yang langsung mendekat dan mendobrak kaca jendela mobilnya. Turun, woi! Turun! Tanggung jawab! Setelah menghabiskan makan malam dan susu yang disiapkan oleh Juan, keduanya lanjut sholat bersama dan berdoa bersama. Kegiatan-kegiatan positif adalah yang paling cepat membantu Ars terlepas dari trauma itu. Walau tak bisa benar-benar lenyap,
tapi setidaknya hati Ars merasa lebih tenang saat mendekat pada Tuhan lewat doa. Jadi makmum pentolan geng motor tuh rasanya spesial banget deh. Ucap Ars setelah mereka selesai berdoa. Walaupun bacaannya masih belepotan? Tanya Huan. Gak apa-apa. Bang Huan hebat banget. Aku gak nyangka, nikah sama kamu bisa mengalami hal-hal manis kayak gini. Kalau gini kan, kamu benar-benar melindungi aku dunia akhirat. Ungkap Ars. Senyum yang mulai lepas membuat Huan merasa sangat lega. Amin. Dan secepatnya makmumnya nambah satu lagi. Tangan Huan menelusup masuk ke balik kain mukena istrinya lalu mengelus perutnya. Ars tersenyum. Virus-virus positif selalu ia dapatkan sehingga pikiran buruk mulai menjauh dari benaknya. Gemes banget bayanginnya, nanti di sebelahku ada sajadah kecil yang digelar. Hehe, baru bayangin aja udah sesenang ini, apalagi kalau semuanya terwujud. Well, kayaknya kita harus bikin lebih banyak makmum di rumah ini. Canda Huan. Ih, Bang Huan. Yang satu aja belum lahir, udah mau bikin banyak aja. Ya nggak apa-apa. Direncanakan dulu dari sekarang, semoga aja benar-benar terwujud di masa depan. 2 aja cukup, ah. Jangan banyak-banyak. Biaya sekolah mahal loh. Abang akan bekerja lebih keras buat kalian. Abang janji. Ars hanya tersenyum sambil mengelus wajah Huan yang unjuk kesungguhan lewat sorot mata di hadapan Ars. Ya, aku tahu dan aku percaya kalau Bang Huan gak akan pernah lelah bekerja keras demi kebahagiaan kita. Jadi, kamu gak nyesel kan udah nikah sama abang? Aku bakalan nyesel kalau aku gak jadi nikah sama Bang Huan. Yes! Jawaban Ars menambah semangat untuk Huan. Walau harus bekerja kasar, tapi Huan sama sekali tak keberatan, justru ucapan Ars semakin memacu semangat untuk bekerja keras setiap harinya. Aku ngantuk, aku mau tidur ya. Tidur duluan, Gih. Taruh aja mukenanya, biar abang yang bereskan. Biar aku aja. Makasih. Ars segera membereskan kain mukena dan sajadah sebelum Huan yang melakukannya. Rasanya tak enak kalau Huan menghandle untuk hal kecil itu. Seharian Huan sudah cukup repot menghandle pekerjaan rumah tangga bahkan sampai memasak untuk Ars yang masih agak alergi dengan suasana dapur. Ars naik ke tempat tidur lebih dulu. Huan lebih dulu memeriksa jendela dan pintu sudah terkunci dengan rapat setelahnya. Barulah ia bergabung ke atas tempat tidur dan memeluk menghangatkan Ars yang dengan mudahnya mengantuk dan terlelap dalam pelukan suaminya. Hendra harus berbagi sel dengan 7 tahanan lain. Dia terlihat tertekan dan tak betah di sana. Apalagi, para tahanan senior bersikap sangat bosi dan galak. Apa kasusnya? Tanya salah satu tahanan berbadan kesar sambil menatap Hendra yang lebih banyak duduk melantai di dekat jeruji besi. Pelecehan! Kabarnya tuh bocah kerja di minimarket sebagai kepala toko, maksa buat ninu sama kasirnya. Mana kasirnya lagi hamil muda? Beruntung belum sempat digerapa-gerepe sama tuh bocah. Wah! Berat! Mau ngebat bini orang rupanya. Gila juga orang ini. Perlu dikasih paham nih. Kasih paham aja, bos. Ambil balsem. Kita perlu kasih dia sambutan selamat datang. Hendra semakin ketakutan, dia bisa-bisa terbunuh dengan ketakutannya sendiri. A little karma is real. Ditahan, mengapa jalan. pengajuan pinjaman saya ditolak lagi? Iya, Tidak menguntungkan. aku Tidak berangkat dulu ya. menguntungkan juga. Coba Easy Salam Cash. buat Ars dan Huan. Apa Iya, aplikasi ini nanti bisa aku dipercaya? sampaikan. Apakah ada banyak tekanan Agi, pas bayar? semangat Tenang belajarnya aja, ya. Easy Cash sudah berizin dan Iya, diawasi oleh OJK, Bu. aman dan terjamin. Cicilan Arsen bisa sampai mengantarkan 12 Nana bulan. ke rumah Tidak ada lama tekanan lalu pelunasan melanjutkan sama perjalanan sekali. ke kantornya dan sebelumnya akan mengantar anak Klik di bawah video untuk Nana mendaftar langsung sekarang. masuk saja lalu Easy Cash. meletakkan barang-barangnya ke dalam rumah. Ukuk, Nana sampai terbatuk karena rumah itu menjadi sedikit berdebu setelah ditinggal lebih dari 1 minggu lamanya. Beres-beresnya nanti aja deh, mending aku langsung temui Aci aja dulu. Nana memutuskan untuk meninggalkan rumah lagi dan pergi ke rumah anaknya. Bu Nana, apa kabar? Wah, pangling bener ya, beda sih kalau pengantin baru mah. Sapa tetangga yang tahu-tahu sudah menunggu di depan rumah. Nana sampai kaget.
Dari mana para tetangga muncul? Perasaan Nana tak sampai 5 menit berada di dalam rumah. Saat masuk, di halaman rumahnya sepi tak ada orang, tapi kenapa saat keluar tiba-tiba beberapa kawan lama yang juga merupakan para tetangga tahu-tahu sudah menunggu dengan rasa penasaran mereka. Ibu-ibu, apa kabar? Kami sih sehat-sehat, baik-baik. Gimana sama Bu Nana? Bu, bagi tips doang biar bisa gaya cowok tajir kayak suami Bu Nana. Duh, jadi ngiri dah kadang-kadang. Amalan apa sih yang sering Bu Nana lakuin sampai dapat jodoh seperti Pak Arsen? Iya bener itu, Bu, spill rahasianya dong. Nana kebingungan. Para tetangga heboh sekali. Loh, ibu-ibu ini udah ada suami. Ngapain nyari lagi, Bu? Hei, ada-ada aja deh ibu-ibu ini. Nana hanya tertawa dengan tingkah para tetangga. Lah ya? Kok nggak sadar ya pengen ganti sama suami baru yang kayak Pak Arsen? Nana hanya geleng-geleng kepala. Ibu-ibu berdaster itu memang kadang berpikir di luar Naila, sampai-sampai ingin ganti suami secara instan. Disayang aja suami yang udah ada di rumah, ya Bu Ibu? Yang di rumah ngebosenin. Iya ya, Bu, udah kalau ngorok kenceng, di rumah cuma sarungan sama koloran, nggak ada bagus-bagusnya dipandang mata. Sebenarnya Nana merindukan suasana bersama tetangga seperti ini. Tapi Nana ingin ketujuan utamanya untuk datang menemui Ars. Bu Ibu, bukannya saya nggak kangen, tapi saya mau ke rumah Ars dulu ya. Nanti kalau sempat, saya akan ke sini lagi. Kalau ada abang bakso lewat nanti kita makan bakso bareng ya. Pamit Nana. Bu Nana yang traktir ya. Siap. Nanti saya yang traktir. Setujui Nana. Setelah itu, Nana pun beranjak dan pergi menuju ke rumah anaknya. Di depan rumah, Nana bertemu dengan Juan yang hendak pergi ke bengkel. Ars sudah semakin menunjukkan progres positif, sudah tidak menangis secara tiba-tiba lagi, juga sudah bisa bercerita dengan tenang. Juan tak enak kalau libur terlalu banyak, kasihan pada teman-temannya, sementara Juan tetap mendapat uang jatah harian padahal tidak bekerja hampir selama seminggu ini. Nak Juan! Sapa Nana yang baru datang. Bu! Kapan datang? Juan langsung menyalami Nana. Barusan, dianterin sama Pak Arsen sekalian ke kantor sama antar Agi sekolah. Aci udah bangun? Udah, Bu. Gimana? Masih suka nangis tiba-tiba? Udah 2 malam ini nggak, Bu? Udah mulai kayak biasa lagi. Ya walaupun saya nggak yakin Aci benar-benar pulih 100%. Itu emang nggak akan mudah. Tapi seenggaknya Aci udah lepas dari rasa trauma terberatnya. Insya Allah, Aci udah berhasil melewati fase terberatnya. Syukurlah kalau gitu. Makasih banyak ya, kamu benar-benar udah jaga Aci dengan sangat baik. Semuanya akan lebih sulit andai kamu nggak ada di sini. Nak, ini kan tugas saya, Bu. Nana tersenyum. Dia tak lagi terlalu mencemaskan apapun. Juan benar-benar sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Kamu mau ke bengkel ya? Iya, Bu, kebetulan Ibu datang, saya titip Aci ya. Begitu kerjaan selesai, saya akan langsung pulang. Iya, kamu nggak usah cemas. Hati-hati di jalan ya. Juan sudah bersiap untuk berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nana melihat Juan sampai dia benar-benar pergi, dia adalah menantu terbaik. Ars memang tak salah pilih. Setelah itu barulah Nana lebih dekat ke pintu dan segera masuk ke dalam rumah untuk menemui putrinya. Ci? Ars yang sedang memilah-milah pakaian kotor di dekat kamar mandi merasa sangat mengenal suara itu. Ibu? Ars mengabaikan pekerjaannya lalu berjalan ke arah suara. Hei, kamu lagi apa, Ci? Mereka bertemu di ruang dapur dan Ars sangat senang bertemu dengan ibunya di saat dirinya sudah merasa lebih baik seperti ini. Kapan ibu datang? Sama Agi. Aginya mana? Agi kan sekolah. Tapi nanti dia akan pulang ke sini. Ibu sama Agi, sama Pak Arsen akan nginep di rumah lama kita. Nanti malam kita makan keluar sama-sama ya, sama kamu sama Nak Juan juga. Wah, beneran Pak Arsen mau nginep di rumah lama kita, Bu?
Ya, begitu Ci. Kamu lagi apa sih? Aku lagi milih cucian, Bu. Loh, kok malah nyuci? Ya habis ngapain? Kan nyuci itu salah satu job desk utama ibu-ibu. Hehe. Gak dikirim ke laundry aja. Kamu kan perlu banyak istirahat. Ya ampun, Bu. Aku tuh nggak ngapa-ngapain. Cuma klak-klik. Udah ada yang nunggu kering banget abis itu setrika sambil duduk-duduk santai. Ke laundry mulu sayang kan uangnya bisa aku tabung. Lagian sekarang aku udah nggak kerja. Ars bekerja untuk menghidupi Nana dan Arighi dan sekarang keduanya sudah hidup dengan terjamin. Nana jadi tak tega pada Ars. Pak Arsen mau menempatkan kalian di rumah yang lebih besar. Dia juga akan menempatkan Nakwan di salah satu posisi di kantornya. Tapi kenapa kalian nolak sih? Di sini dan dengan pekerjaan yang sekarang, semuanya udah cukup buat kami. Bu, Pak Adiaksa juga beberapa kali nawarin rumah. Tapi Bang Huan nolak. Mungkin dia benar-benar mau membuktikan kalau dengan segala keterbatasan ini, kami bisa bertahan hidup. Sejauh mana dia bisa menjalankan tugasnya sebagai suami yang bertanggung jawab. Oke, Nana sangat mengerti. Ya sudah kalau memang maunya begitu. Ya udah. Ibu doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang mengalir, tak perlu mengalir deras, yang penting terus mengalir dan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Betul! Itu yang kami harapkan, gak muluk-muluk kok. Nana bangga sekali dengan Ars dan dengan segala pemikirannya. Ibu bantuin ya. Ibu duduk aja dulu, aku buatin minum deh. Gak usah. Ibu bantu kamu beres-beres dapur aja kalau gitu. Ya udah deh kalau maksa. Hehe. Mereka kompak bersama-sama. Nana tak pernah membatasi Ars selama itu memang baik untuk Ars. Huan sampai di bengkel dan mereka melihat kawan-kawannya sedang duduk bertiga berdekatan padahal baru buka dan belum beres-beres. Entah apa yang mereka lihat di layar ponsel Yaris yang mereka kerubuni. Nah, bro, sini deh, gue punya genius nih. Sambut Yaris begitu girang. Karma is real, bro. Lihat deh, gue yakin lo pasti puas lihat ini. Sambung Jali lalu mengajak Huan untuk duduk bersama dan melihat bersama-sama apa yang Yaris tunjukkan. Apaan sih? Huan pun merasa sangat penasaran. Nih, ada berita soal si keparat. Nih, biar gue aja yang baca ya. Judul beritanya aja udah bikin ngilu. Seorang napi dengan kasus pelecehan berinisial Hari dilarikan ke rumah sakit setelah alat vitalnya diolesi balsem oleh beberapa napi lain. Mati lo, Anj! Kata Hanif dengan puas. Hanif memang salah satu yang paling murka dalam kasus itu. Huan juga puas sekaligus ini tertawa mendengarnya. Emang kalian udah pastikan itu emang si berdebah? Tanya Huan. Udah bisa dipastikan sih? Gue udah tanya ke sumber terpercaya kalau Hari yang dimaksud itu emang si Hendra Curut. Baguslah. Walaupun Huan tak sempat menghabisinya, tapi setidaknya Hendra mendapatkan siksaan menyakitkan dari para napi lain. Kalau ntar dia balik lagi ke sel, pasti dia bakalan dapat siksaan yang lain lagi. Walaupun nggak sampai mati, minimal sampai depresi dan gila. Hahaha. Tertawakan Yaris. Pantaslah. Dia udah ninggalin luka yang dalam banget buat Ars yang gak berdosa apa-apa sama dia. Dia pantas dapat semua penyiksaan itu. Timpali Hanif. Udah, sekarang yang terpenting Ars baik-baik aja. Dia bisa menjalani lagi hari-harinya dengan normal dan ngejaga kesehatan baik-baik. Iya nggak, bro? Tanya Jawi pada Huan. Huan mengangguk dan tersenyum. Dia setuju dengan semua perkataan teman-temannya. Puas merutuki Hendra, mereka pun mulai kembali menyibukkan diri untuk menyiapkan bengkel sebelum diserbu oleh para konsumen. Ci, kamu tahu nggak? Semalam ibu ketemu sama siapa? Tanya Nana yang sibuk mencuci piring kotor di wastafel dapur. Siapa amangnya, Bu? Tanya Ars yang sedang menunggui cuciannya selesai sambil duduk-duduk main handphone di kursi kayu yang ada di dekat ruang mencucinya itu. Pak Andika sama Bu Yulia. Ars mengabaikan ponselnya,
dia sangat tertarik dengan jawaban Nana. Ketemu di mana? Jadi, semalam ibu diajakin makan malam di sebuah resto sama Pak Arsen. Katanya acara makan malam santai sama relasi bisnisnya gitu. Ya ibu yain aja. Dan ibu kaget begitu tahu kalau yang Pak Arsen maksud itu adalah mereka berdua. Jadi, mereka itu kenal baik sama Pak Arsen? Kayaknya lebih dari kenal, tapi mereka juga punya relasi dalam bisnis mereka. Ars sama terkejutnya dengan saat Nana pertama kali tahu semalam. Tapi yang tercipta di jiwa Ars saat ini adalah kebencian begitu ingat betapa piciknya orang-orang itu. Terus, reaksi mereka begitu lihat ibu datang sama Pak Arsen? Gimana? Apa mereka masih bersikap punga di hadapan ibu? Kami bersikap seolah kami nggak kenal. Terserah mereka aja, kalau mereka macam-macam lagi, ibu tinggal ngadu sama Pak Arsen. Hah, tapi aku yakin sih, pasti mereka ketar-ketir begitu tahu ibu udah jadi istrinya Pak Arsen. Kayaknya begitu, soalnya ibu ngerasa mereka langsung kehilangan fokus begitu lihat ibu. Bener kata Bang Huan. Aku ngerasa, kalau kasus selama almarhum ayah lambat laun akan terkuak dengan bantuan Pak Adiaksa dan juga dengan dukungan Pak Arsen. Walau nggak tahu kapan, tapi aku yakin nanti akan pasti terkuak. Nana tak berani mengiyakan, Nana pribadi ingin melupakan itu semua tapi dia mengerti kalau jiwa muda Ars masih ingin memperjuangkan nama baik mendiang ayahnya. Saat ini Andika dan Yulia sedang berurusan dengan keluarga korban yang ditabraknya semalam. Mereka menyepakati perdamaian, tapi Andika dan Yulia diperas habis-habisan dimintai pertanggungjawaban sampai ratusan juta oleh korban. Mungkin itu sedikit teguran bagi mereka, dan setelah itu akan ada kekacauan yang lain untuk mengingatkan mereka akan perbuatan licik mereka di masa lalu. Yang pasti, Andika dan Yulia sedang ketar-ketir sekali saat ini. Hidup mereka mulai tidak tenang dan merasa dihantui oleh perbuatan licik mereka sendiri di masa lalu. Bermain di sofa. Lewat beberapa orang yang dikenalnya di Jakarta, Adiaksa merekomendasikan pada Komisi Pemberantas Korupsi untuk menggeledah ruang kerja Haryono. Haryono tidak bisa mengelak dan dalam satu hari, beberapa barang bukti dikumpulkan dan ada bukti bahwa sampai detik ini dia masih menerima aliran dana dan gratifikasi dari beberapa pihak. Berita itu mulai naik ke permukaan dan muncul di beberapa headline portal berita online maupun berita di televisi. Ci! Huan memanggil Ars yang sedang sibuk di dapur mencuci piring-piring kotor. Huan sendiri sedang duduk santai sambil menonton televisi. Kenapa, Bang? Ars mempercepat menyelesaikan satu piring kotor tersisa agar bisa menghampiri Huan cepat-cepat. Sini deh. Tuh kan? Ada apa ya? Ars sangat penasaran kenapa Huan begitu serius menatap layar kaca dan memintanya untuk datang menghampiri. Bentar nih, tanggung satu lagi. Udah taruh aja dulu. Biar abang yang cuci piring nanti. Ya kali terus-terusan membiarkan mantan anak berandal cuci piring setiap hari. Sekarang Ars sudah jauh lebih baik dan melupakan semuanya dan mengubur sisa-sisa keterpurukannya. Selama Ars sedang dalam masa-masa yang sulit, Huan sudah menghandle semua pekerjaan rumah, melayani Ars dengan sabar dan melakukan segala hal tanpa keluhan. Itu pula yang menjadi salah satu faktor utama Ars segera terlepas dari masa traumanya. Ci! Cepetan, beritanya keburu habis. Huan berseru sekali lagi. Ya, ini udah kok. Ars segera mengeringkan tangannya yang basah dengan lap yang menggantung di dekat wastafel dapur lalu segera beranjak menuju ke ruang depan rumah. Ars langsung fokus pada tayangan televisi yang sedang ditonton oleh Huan. Ars melihat berita aktual yang baru saja terjadi beberapa jam lalu soal penggeledahan kantor staf penting di kementerian. Nama Haryono tertera jelas di judul berita dan Ars pun menyimak berita itu. Dia seperti melihat terang untuk masa lalu yang kelam yang terjadi pada keluarganya. Lihatlah, tinggal tunggu klarifikasi sih, siapa tahu dari beberapa bundel bukti yang diamankan, masih ada berkas terkait kasus almarhum ayah. Kata Huan semakin menyuntikkan optimisme untuk Ars. Semoga. Tukas Ars dengan bergumam penuh harap.
Juan sudah tahu kalau penggeledahan itu adalah salah satu campur tangan papanya yang merekomendasikan orang-orang di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa sosok Haryono. Bukannya Adi Aksa tega pada Haryono yang merupakan orang yang ia kenal, tapi tentunya Adi Aksa lebih peduli pada kehidupan menantunya. Sini deh. Juan meraih tangan Ars agar duduk di atas pangkuannya. Untuk waktu yang cukup lama, Ars memang hanya berdiri fokus dengan layar televisi. Ars pasrah dan akhirnya duduk ke pangkuan Juan. Aku harap semua yang terlibat ikut terjaring. Jangan ada yang berlindung di balik penderitaan orang lain. Ucap Ars dengan sangat serius. Tenang, sayang. Papa pasti akan ikut ngawal kasus ini sampai tuntas. Ya, walau mustahil akan sampai ke akar-akarnya, tapi seenggaknya ada bukti valid buat membuktikan beberapa kejanggalan di kasus selama mendiang almarhum. Ayah. Ars mengalihkan tatapan matanya dari layar TV ke Juan. Apa ini ada campur tangan, Papa? Tanya Ars. Ya. Jawab Juan. Ars merasa sangat terharu. Ternyata benar kalau papa mertuanya tak hanya tinggal diam. Walau berada jauh, tapi dia ikut membantu Ars dengan caranya yang sangat senyap tapi efisien. Gimana cara bilang makasih ke papa? Tanya Ars dengan suara gemetar sambil menahan tangis karena terharu. Karena sekarang di sana masih jam 7 pagi, pasti papa lagi sibuk buat siap-siap ke kantornya. Nanti aja kita telepon beberapa jam lagi ya. Kata Juan sambil mengusap-usap kepala Ars. Iya, nanti aku akan nelpon papa tunggu agak malaman. Juan tahu kalau istrinya sudah mulai dekat dengan keadilan yang ia cari. Walau belum pasti terkuak, tapi setidaknya tikus-tikus licik yang masih berkeliaran akan mulai terjaring dan mendapat hukuman yang sama. Ini apa yang gerak-gerak? Ars merasa ada yang bangun dan mengeras. Ars memang sedang duduk di pangkuan Juan sehingga bisa merasakan apa yang terjadi di balik celana suaminya. Juan bersikap innocent. Ars tersenyum menggoda pada Juan. Sudah cukup lama Juan tidak meminta jatahnya. Walaupun sangat ingin, tapi ketika Ars ada di dalam masa terpuruk, Juan tak pernah sekalipun mengatakan keinginannya itu. Coba aku ingat-ingat, kapan ya terakhir kita bercinta? Kayaknya udah lebih dari seminggu, apa 2 minggu? Ars memutar ingatan dan memang sudah cukup lama. Abang akan tunggu sampai kamu siap. Ucap Juan. Ars jadi merasa bersalah. Keterpurukannya berdampak pada banyak orang yang ada di dekatnya terutama suaminya. Maafin aku ya, karena selama ini aku lemah banget. Aku kalah dengan masalah. Sampai lupa sama kewajiban-kewajiban aku. Ucap Ars dan situasi mulai membiru. Gak apa-apa. Abang juga punya kewajiban buat memastikan kamu sudah benar-benar dalam kondisi baik-baik aja. Ars sangat terharu. Tragedi pelecehan yang Ars alami tidak menyurutkan rasa cinta Juan pada Ars. Justru Juan malah semakin dan semakin menunjukkan kedewasaannya. Aku udah sembuh. Aku udah 100%. Ayo ke kamar, aku akan menyenangkan kamu malam ini. Aku janji. Bisik Ars sengaja mengembuskan nafas di dekat telinga Juan sehingga hasratnya semakin terpacu. Beneran? Juan membalas sambil meninggalkan kecupan di leher Ars, mengecupnya beberapa saat sedikit memainkan kepiawaiannya meninggalkan tanda merah kecil di permukaan kulit istrinya. Ars memejam mata dan merindukan sentuhan-sentuhan seperti itu. Aku kangen kecupan kayak gitu. Desah Ars tanpa sadar, dia mulai larut juga dalam suasana. Juan membenarkan posisi Ars dan memintanya untuk duduk lebih dekat dan menghadap langsung kepadanya. Yang kayak gimana? Tangan Juan mulai nakal, Juan mengangkat pakaian Ars dan menanggalkannya lalu melemparnya ke sembarang tempat. Tahan dulu, Bang. Kita pindah dulu ke kamar yuk. Ajak Ars. Sini aja dulu, kita belum nyoba main di sofa kan? Tanya Juan dengan tatapan mata yang nakal seraya mulai meremas-remas isi bra istrinya. Main di sofa?
Ars mencoba mengingat-ingat dan memanglah mereka belum pernah melakukannya. Ya sudah, main di sofa. Siapa takut? Pikir Ars. Dan sesuai janjinya, ia pun mulai agresif dan menjadi dominan dalam pemanasan. Ars menyerang Huan dengan sebuah ciuman panas sambil menggerak-gerakkan dirinya dengan lihai di atas pangkuan Huan. Permainan panas di atas sofa sudah dimulai. Hari ini jadwal cakap setelah kejadian nahas di toko waktu itu. Ars dianjurkan untuk kembali memeriksakan kandungan ke rumah sakit yang fasilitas kesehatannya lebih lengkap. Huan sudah meminta izin pada teman-temannya untuk datang telat ke bengkel dan mereka sudah mengizinkan serta memaklumi kondisi Huan saat ini. Huan memilih rumah sakit besar yang selalu jadi rumah sakit langganan keluarga. Walau sedikit mahal, soal uang bukan masalah besar bagi Huan. Walau sudah tak sekaya dulu, tapi jika untuk kebaikan istri dan calon anaknya, Huan akan selalu roal. Abang udah daftar online dan kita tinggal ketemu sama dokternya. Sat-sat banget kamu, Bang. Iya dong. Buat kalian ya harus sat-set. Huan menggelitiki perut Ars. Ih, geli. Hal kecil seperti itu saja membuat Huan bahagia. Istrinya yang sudah cerah kembali juga adalah sumber semangatnya, apalagi semalam dia dibuat senang oleh dominasi Ars dari mulai pemanasan sampai ke puncaknya. Mereka pergi bersama menuju ke gedung utama untuk menemui dokter. Di lobi gedung, mereka malah bertemu dengan Andika dan Yulia yang juga masih berurusan dengan korban kecelakaan yang kabarnya saat ini masih koma di rumah sakit yang sama. Seperti biasa, tercipta suasana penuh ketakutan dan suasana penuh kebencian setiap kali mereka bertemu. Ars ingat berita semalam dan ada rasa ingin membahas soal itu dengan keduanya. Wah, kebetulan sekali ya bisa ketemu di sini. Apa Anda sudah tahu soal berita penggeledahan ruang kantor pribadi Pak Haryono semalam? Ars menyapa tanpa rasa segan sedikit pun. Andika dan Yulia sampai tak bicara apa-apa dan memang sudah mengetahui soal kabar itu. Semoga seseorang menemukan berkas penting yang bisa membuat Anda dan istri Anda kembali bersaksi buat kasus itu. Atau ada berkas lama soal kasus korupsi beberapa tahun lalu yang melibatkan ayah saya. Tambah Ars lebih leluasa. Dia bicara tenang tapi sambil menahan emosi. Udah, sayang. Kita abaikan dulu mereka ya. Dokter udah nunggu kita. Huan berbisik dan mengajak Ars untuk meneruskan langkah dan mengabaikan Andika dan Yulia. Ars menghela nafas lalu mengembuskannya dan membuat dirinya merasa lebih tenang. Iya, Bang. Ars menurut pada Huan dan melanjutkan langkah meninggalkan Andika dan Yulia. Kedua orang itu semakin terlihat tertekan dengan semua yang terjadi pada mereka saat ini. Belum lagi, mereka masih ketar-ketir soal Nana yang sudah sah jadi istrinya Arsen. Lengkap sudah pressure bagi mereka, dan kesombongan mereka sejenak lenyap bahkan tak melawan saat Ars menyapa mereka dengan sinis. Nasib Andika dan Yulia juga sedang dipertaruhkan. Bab ke-101. Setelah dipantau oleh dokter yang lebih kompeten dengan berbagai alat penunjang yang lebih memadai, dokter menyatakan kalau Ars beserta dengan kandungannya ada dalam kondisi baik. Emosional Ars mulai stabil kembali. Walau sempat terdeteksi ada fase stres beberapa waktu yang lalu, tapi Ars memiliki motivasi untuk bangkit dan itu pula yang menghindarkan ia dari masalah kehamilan. Mendengar hal itu, Huan dan Ars merasa lega. Tak ada lagi yang perlu mereka cemaskan, bahkan cara Ars menghadapi Andika dan Yulia saat di lobi juga sudah mulai terkontrol dan tidak dikuasai dengan emosi yang meluap. Sepulang dari rumah sakit, mereka mampir untuk makan siang di sebuah cafe. Ngomong-ngomong, mereka ada urusan apa ya? Kok bisa ketemu sama kita pas di lobi tadi? Ars baru merasa heran, kenapa bertemu Andika dan Yulia di lobi tadi. Entah, mungkin mereka butuh konseling buat nenangin diri setelah tahu Pak Haryono keciduk sama KPK. Tukas Huan sambil tersenyum sinis. Bisa jadi, semoga mereka nggak pura-pura gila pas dimintai keterangan nanti. Kalau jadi gila beneran gimana? Canda Huan. Ya udah kalau mang takdinya harus begitu. Hehe, ya ampun. Kok julid amat sih ini mulut?
Ars jadi malu sendiri karena begitu puas membicarakan yang buruk-buruk tentang Yulia dan Andika. Ya kalau kebanyakan bohong, memanipulasi kesaksian, bukan nggak mungkin kan kalau nikmat kewarasan tiba-tiba dicabut? Ya sih, ya walaupun nggak ada konferensi pers buat meluruskan kasus yang udah lama ditutup, seenggaknya kita lihat belang mereka yang sebenarnya. Semua orang dapat jatah balasan masing-masing sesuai porsi, dan semoga almarhum ayah diampuni segala dosanya, tenang di alam yang lain. Intonasi suara Ars agak melemah saat bicara soal mendiang ayahnya. Amin, doa kamu dan doa Agi adalah yang paling almarhum ayah butuhkan. Ucap Huan sembari mengusap punggung tangan Ars. Iya, Bang. Doa dari menantu juga akan sangat dibutuhkan. Canda Ars lagi agar suasana tidak berlarut-larut. Selalu. Aku selalu mendoakan almarhum. Tapi yang paling utama, doakan mama papa kamu, Bang. Walaupun raga mereka jauh, hati mama kamu juga terasa jauh. Mungkin bisa didekatkan dengan doa, ya kan? Ars mengingatkan Huan untuk tidak lupa mendoakan papa mamanya. Huan mengangguk sambil tersenyum. Huan selalu suka vibe-vibe positif seperti ini. Walaupun dibenci dan tidak direstui, tapi seringnya Ars mengingatkan pada Huan untuk tidak melupakan orang tuanya. Bisa dibilang, di titik inilah Huan baru bisa merasakan arti hidupnya. Dulu tak ada perjuangan, kecuali untuk kesenangan dirinya sendiri. Larissa ikut merasa stres dengan apa yang dihadapi oleh orang tuanya saat ini. Belum juga kering luka dan duka kehilangan Clara, sekarang mereka malah berkubang dari berbagai masalah. Urusan dengan korban belum selesai, sekarang ketenangan mereka diusik juga dengan kasus Haryono, sebab beberapa orang lama berdatangan dan memperingatkan Andika dan Yulia. Apa yang kalian lakukan di masa lalu? Kenapa kalian sangat tertekan dengan kasus yang menjerat orang lain? Gelagat kalian tuh bikin aku makin stres, tahu nggak? Larissa mengeluarkan ganjalan di dalam hati. Dia menuntut penjelasan pada Andika dan Yulia yang terduduk lesu di sofa di ruang keluarga. Rumah mewah menjadi sunyi dan hampa saat mereka dirundung masalah seperti ini. Kekayaan yang diraih dengan cara yang tidak baik membuat mereka tak menemukan lagi kebahagiaan dan kenyamanan di dalamnya. Kalian gak bisa jelasin apa-apa. Kalian membuat aku segan buat keluar dan bertemu sama teman-teman. Sebagian data rahasia tersebar kalau tiba-tiba nama kalian ditemukan dalam salah satu berkas rahasia tersangka kasus korupsi yang lagi heboh saat ini. Andika dan Yulia terkejut, mereka spontan saling berpandang, saling bertukar sorot mata penuh ketakutan. Aku mau menganggap itu sebagai hoax. Aku harap itu hanya hoax. Dan sekarang aku minta penjelasan dari kalian. Please katakan kalau itu hoax, PIH. Mi. Please. Baru aja aku kehilangan Kak Clara, apa selanjutnya kita juga akan kehilangan kekayaan kita ini? Terus kehilangan martabat juga? Larissa sebelum berhenti meluapkan keresahan hatinya. Kamu fokus belajar aja, nak. Gak usah terpengaruh dengan ini. Ucap Yulia dengan lemah lembut. Gak terpengaruh gimana? Mih. Setiap saat temanku DM buat minta klarifikasi. Sementara aku nggak tahu apa-apa. Sekarang kita cuma tinggal nunggu kalian dipanggil sebagai saksi. Semoga hanya sebagai saksi saja. Aku nggak bisa nanggung malu andai benar kalian terlihat dalam kasus korupsi. Kalaupun harus ada yang bertanggung jawab, papilah yang harus bertanggung jawab, nak. Kamu nggak perlu merasa takut. Tuh kan? Jawaban papi tuh kayak penegasan kalau kalian emang pernah bersentuhan sama tindakan korupsi. Memangnya kamu pikir dari mana kita mendapatkan semua kemewahan ini? Dari mana kita bisa memberikan semua yang kamu inginkan? Dari mana, Larissa? Yulia malah emosi dan membentak Larissa. Larissa terbungkam dengan bentakan sang mami. Larissa tak percaya Yulia menanggapi protesnya dengan cara seperti itu. Bekerja jujur, mustahil kita bisa meraih ini semua. Kamu tuh bisa nggak diam saja? Jangan menambah pressure buat kami. Kamu itu cuma tahu hidup bahagia saja. Semua yang kamu inginkan terpenuhi dan setelah orang tuamu terjerembab seperti ini, kamu hanya bisa menuntut penjelasan. Kenapa, Larissa? Kenapa kamu lakukan ini pada kami? Yulia semakin menjadi.
Dia tak tahan dan lanjut menekan Larissa dengan kata-katanya. Suasana di ruang keluarga yang harusnya hangat, damai dan nyaman kini berubah menjadi kacau. Seorang anak dan seorang ibu sedang saling menyalahkan. Bukan hanya orang tua yang memberikan dunia pada kalian para anak, bisakah kalian juga mengerti bagaimana posisi sulit orang tua? Kali ini Yulia menangis. Tak tahan lagi menanggung tekanan dari sana-sini. Mami marah ke aku. Terus Mami menyalahkan aku. Dan kamu sama sekali nggak merasa bersalah. Tugas kalian adalah membuat mental anak tetap waras. Tapi apa yang aku dapatkan ini? Yulia semakin terpancing karena Larissa tidak mau mengalah. Kamu tetap nggak mengerti, Larissa? Apa yang harus aku mengerti? Aku ini anak. Aku nggak siap jadi anak seorang koruptor. Dan kalau terbukti tuduhan orang-orang benar, lalu kalian dipenjara untuk hal itu, sebaiknya aku pergi aja nyusul Kak Clara. Larissa! Suara Andika begitu keras menggelegar. Sekali lagi membungkam gadis 20 tahun itu. Andika pun terpancing dan jengah dengan protes yang dilontarkan oleh putrinya. Kamu ini cuma tahu protes saja. Serta-merta kamu melupakan semua fasilitas dan kesenangan yang kamu dapat selama ini. Jika tidak bisa membuat perasaan orang tuamu merasa lebih baik, setidaknya diamlah. Diam! Larissa merasa diserang oleh dua musuh sekaligus. Pikiran yang sama kacaunya membuat dia tak bisa menerima bentakan dari kedua orang tuanya. Larissa pun beranjak dan pergi tergesa menuju ke kamarnya. Dia akan menangis dan merutuki nasibnya saat ini. Dia sangat tidak siap bertukar posisi dengan Ars yang pernah ia cemooh karena menjadi anak mantan koruptor. No more! Aku bukan anak koruptor. Jangan samakan aku sama orang yang pernah aku hina. Aku nggak mau. Aku nggak rela. Teriak Larissa di dalam kamar sesampainya ia di dalamnya. Larissa mengunci dirinya di dalam sana dan setelahnya teriak-teriak histeris tak terkendali. Dulu ia sempat mencemooh Ars sebagai anak koruptor, sekarang cibiran itu akan segera resmi berbalik kepadanya. Status sebagai anak koruptor juga akan segera jatuh ke tangan Larissa. Beberapa hari berikutnya. Oh begitu ya? Oke, jika satu pihak tidak bisa memenuhi syarat dari beberapa yang tertera dalam MOU, maka kesepakatan kita akan batal secara otomatis. Oke, saya tunggu kabar terbarunya ya. Arsen sedang berbincang dengan seseorang, entah dengan siapa. Nana yang sedang menyiapkan makan malam diam-diam menyimak apa yang sedang suaminya bicarakan. Apakah ada hubungannya dengan kerjasama dengan Andika dan Yulia? 2 bulan kemudian. Nana sangat penasaran, apakah Arsen sedang membicarakan soal kerjasama dengan Andika. Tapi Nana tak ingin terlalu kepo, dia pun kembali fokus menatap piring-piring di meja makan. Easy cash. Hai, sini makan dulu, nak. Seru Nana pada Arigi yang sedang duduk santai menonton TV. Iya, Bu. Arigi beranjak dan bergabung duduk di meja makan. Arsen juga sudah siap untuk menikmati masakan istrinya. Sejak ada Nana, dia lebih semangat untuk melewati sesi makan di setiap harinya. Masakan Nana sangat lezat dan sangat cocok dengan lidahnya. Nana juga meringankan tugas para Art karena walaupun Nana seorang nyonya, ia tak hanya ungkang-ungkang kaki. Jika luang dia akan membantu pekerjaan rumah karena sudah terbiasa. Wah, setiap hari kamu selalu menyajikan menu yang berbeda. Kamu benar-benar nggak kehabisan ide ya? Tanya Arsen dengan tatap mata penuh kagum. Kan biar nggak bosen, Mas. Lagian kan yang aku masak ini cuma masakan rumah sederhana aja. Oh ya, katanya Mel besok mau ke sini dan mau belajar masak sama kamu. Dia akan datang jelang jam makan siang biar sekalian bantu kamu nyiapin makan siang buat Agi. Wah, beneran Mas? Iya, aku sampai lupa. Tadi siang Mel bicara soal itu. Ya udah, besok aku akan siapkan bahan-bahannya yang lebih banyak. Arsen senang karena putrinya turut merasa nyaman dengan istri barunya. Nana memang ibu tiri yang baik, jauh dari representasi orang-orang tentang ibu tiri yang selalu terkesan picik dan judes. Ayo kamu makan yang banyak, hai. Arsen menunjukkan perhatiannya juga pada Arigi.
Iya, PIH. Dan Arighi pun sudah cukup kerasan dengan kehidupan barunya. Sikap Arsen membuat Arighi lebih mudah menerimanya sebagai ayah tiri. Makan malam sudah dimulai, Arsen dan Arighi sama-sama lahap. Masakan Nana tak pernah gagal memuaskan mereka. Nana malah tidak terlalu menikmati karena penasaran dengan apa yang Arsen obrolkan via telepon tadi. Soal kerjasama yang batal, apa itu memang ada hubungannya dengan Andika? Terlebih Nana sudah tahu soal berita Haryono yang sudah ditetapkan sebagai terduga tindak korupsi. Nana tidak lantas menceritakan soal hubungan Haryono dengan kasus selama mendiang suaminya kepada Arsen. Ada kabar kurang mengenakan, jujur saja sangat mengganggu konsentrasiku. Ucap Arsen ketika ia sudah selesai makan. Kabar soal apa, Mas? Tanya Nana. Soal Pak Andika dan istrinya. Nana sangat tergugah. Akhirnya Arsen mulai membahas tanpa Nana tanya-tanya. Memangnya ada apa? Aku nggak terlalu memperhatikan berita akhir-akhir ini, tapi katanya nama Pak Andika bahkan nama istrinya juga dikait-kaitkan dengan kasus korupsi yang menjerat seorang pejabat di Kementerian Keuangan saat ini. Tentu saja Nana merasa puas hati mendengarnya. Tak perlu Nana berjuang keras menguak fakta itu, ternyata kebusukan mereka terkuak dengan sendirinya. Mungkin ini sudah saatnya Nana menceritakan benang merah dengan kasus selama almarhum suaminya. Tapi menunggu Arighi selesai dengan makan malamnya karena tak mungkin Nana menceritakan kasus itu di hadapan Arighi. Kamu udah selesai, hai? Tanya Nana pada Arighi. Udah, Bu. Apa PR? Ada? Mau aku kerjakan sekarang kok, Bu? Ya udah. Jangan lupa cuci tangan sama sikat gigi ya. Habis itu kerjakan PR-nya baru kamu tidur setelahnya. Iya, Bu. Arighi selalu menurut. Dia beranjak dari meja makan untuk menuruti semua perintah Nana. Maka tinggallah Nana dan Arsen saja di meja makan saat ini. Mas? Iya, Nah? Sebenarnya, aku cukup kenal dengan Pak Andika dan istrinya. Ungkap Nana. Arsen sangat tertarik dengan pengakuan itu. Benarkah? Lalu kenapa Nana bersikap seolah tak mengenal keduanya saat makan malam itu? Cukup kenal? Cukup kenal bagaimana maksudnya, Nah? Arsen menyimak pada Nana. Sebelum menceritakan semuanya, Nana mengingat semua penghinaan yang mereka berikan lalu menghela nafas dalam agar ia tak melebih-lebihnya cerita. Nana menajamkan ingatannya untuk bercerita sesuai alur yang telah terjadi. Aku kenal mereka sejak almarhum Mas Surya masih menjabat di kementerian, sementara Pak Andika masih menjabat sebagai komisaris di salah satu perusahaan negeri. Arsen baru tahu itu, dia semakin tertarik dan mencurahkan seluruh perhatian pada Nana. Aku nggak tahu pasti apa yang sering dibicarakan oleh mendiang Mas Surya dan Pak Andika saat beliau masih ada. Mereka cukup dekat layaknya teman, sampai kasus korupsi itu mencuat, Pak Andika dan Bu Yulia bersaksi dengan kesaksian yang sangat memberatkan. Padahal, setauku, terduga awal dari kasus itu melibatkan beberapa nama besar termasuk Pak Haryono. Karena aku sangat terpuruk, aku sampai tak sempat mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Ditambah, semua harta yang kami punya disita seluruhnya sehingga aku nggak lagi memiliki daya dan upaya untuk menyewa lawyer dan menelusuri kasus itu. Nana bercerita dengan hati yang teriris. Dia ingat saat semua orang yang awalnya berkawan dengan mendiang suaminya malah kompak menjatuhkan di pengadilan dengan kesaksian yang tidak sepenuhnya benar. Arsen menatap prihatin pada Nana. Arsen sangat mengerti dengan perasaan Nana saat ini. Dan lihatlah sekarang. Pada akhirnya, permainan mereka terbongkar juga. Setelah berhasil melimpahkan seluruh kesalahan pada almarhum Mas Surya, mereka juga akan merasakan posisi yang sama dengan yang kami alami di masa lalu. Nana menambahkan, dia bicara dengan penuh emosi. Arsen sangat memaklumi hal itu. Inilah kenapa kita harus bersabar dan berlapang dada. Tanpa harus berusaha keras pun, rasa sakit hati kita akan terbalaskan di waktu yang sudah tepat oleh Tuhan. Tak perlu kita mengotori tangan kita, mereka sudah pasti akan menemui balasan mereka. Arsen mengelus punggung Nana untuk menyemangati. Nana sangat setuju dengan kata-kata Arsen.
Iya, Mas. Kamu benar. Mereka akan bertemu dengan akhir permainan mereka di pengadilan. Semoga semua kebenaran terkuak dan kalau boleh meminta, aku juga berharap ada sedikit titik terang dan benang merah yang menghubungkan dengan kasus lama mendiang Mas Surya. Setidaknya ada fakta yang menyatakan kalau Pak Haryono dan Pak Andika juga terlibat dalam kasus yang lama itu. Harap Nana. Kita ikuti saja perkembangan kasusnya. Kalau persidangannya terbuka, kalau kamu mau, kita bisa meluangkan waktu untuk menjadi salah satu audiens di persidangan. Ide bagus. Tentu saja Nana ingin menyempatkan diri hadir di pengadilan jika memang persidangannya terbuka nanti. Makasih banyak, Mas. Iya, nah, kamu harus percaya kalau keadilan itu ada. Iya, Mas. Setelah bercerita pada Arsen, perasaan Nana semakin terasa lega. Arsen pun tak menyangka kalau ternyata calon relasi bisnisnya memiliki hubungan erat dengan kasus lama yang menjerat keluarga Nana. Arsen kagum dengan sikap tenang Nana saat bertemu dengan Andika dan Yulia malam itu. Dia pun menyimpulkan kalau Nana adalah orang yang sangat tenang dan bijak dalam menghadapi masalah. Giliran rumah Andika dan Yulia yang saat ini disambangi dan digeledah oleh pihak berwajib. Nana dan Yulia pasrah tidak bisa mencegah para penyidik untuk masuk mencari bukti-bukti keterlibatan dengan kasus korupsi terbaru dan kasus korupsi di masa lalu. Andika dan Yulia masih intens berhubungan dengan Haryono, itulah sebabnya kenapa sekarang pun keduanya terseret dalam kasus itu kendati pun mereka sudah tidak menjabat lagi di perusahaan negara. Berkat campur tangan Adiaksa, walau secara tidak langsung, banyak fakta terkuak dan memang inilah yang sangat diharapkan oleh Ars. 2 bulan kemudian, seluruh rangkaian persidangan sudah digelar dan semua orang yang terlibat dijatuhi hukuman yang cukup setimpal. Haryono dihukum 15 tahun penjara dengan denda puluhan miliar. Begitupun dengan Andika yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dengan denda yang sama dan beberapa aset yang terbukti hasil korupsi disita oleh pihak berwajib. Nyaris saja Yulia juga terjerat pidana atas tuntutan menghalang-halangi proses peradilan tapi dia dibebaskan tapi dia bebas dalam keadaan dimiskinkan. Persis dengan apa yang terjadi pada Nana dan anak-anaknya di masa lalu. PT baru yang dibangun oleh Andika disegel karena terindikasi memakai uang hasil dari merugikan negara di kasus lama yang melibatkan almarhum ayahnya Ars. Semua terkuak, clear dan membuat hati Nana serta Ars merasa sangat lega. Tidak masalah walaupun nama baik mereka tak serta-merta bersih, sebab mereka juga mengakui kalau dulu mereka sempat menikmati hasil kecurangan itu, tapi setidaknya semua orang yang terlibat juga mendapatkan hukuman yang sama. Ini sudah cukup impas bagi Nana dan Ars. Bang Huan. Panggil Ars dengan nada agak mengeluh. Entah apa yang terjadi padanya. Huan yang sedang rebahan santai di atas kasur menoleh dan memperhatikan apa yang terjadi pada istrinya yang sedang berdiri di depan cermin. Kenapa, Ci? Tanya Huan lalu mendekat pada Ars. Lihat nih, semua celanaku udah pada nggak muat. Keluhnya dan memperlihatkan kancing celana kesayangannya sudah tak bisa dikaitkan dengan lubangnya. Perut Ars sudah mulai membuncit walaupun belum begitu terlihat. Ya udah kita beli yang baru aja. Tukas Huan memberikan solusi termudah. Tapi udah nggak bisa pakai celana model begini lagi. Padahal ini nyaman dan aku percaya diri lagi kalau pakai yang ini. Cari yang lain aja ya. Cari sampai dapat yang kamu suka. Kalau perlu kita ubek semua mall yang ada. Beberapa bulan lagi bahkan udah nggak akan bisa pakai celana lagi. Apa nanti aku jadi kelihatan kayak ibu-ibu banget? Cemaskan Ars. Hei. Huan tertawa. Bang Huan malah ngetawain. Aku nanti jadi kayak ibu-ibu loh. Ya nggak apa-apa, kamu ini kan emang calon ibu. Kira-kira kamu bakalan bosen nggak? Aku akan segera berubah loh, Bang. Nggak akan kayak Ars yang kamu lihat sejak kita pacaran. Gimana? Pertanyaan macam apa sih itu? Mana ada abang bosen sama kamu? Justru abang tuh nggak sabar lihat kamu dengan perut yang makin membuncit. Pasti makin lucu, makin imut dan kalau makin cantik sih nggak usah ditanya lagi. Huan terus menggoda. Abang. Kenapa sih?
Dulu si Zah pernah juga curhat soal istrinya yang tiba-tiba insecure pas lagi hamil gini. Emang kenapa sih? Apa setiap ibu hamil bakalan melewati fase insecure kayak gini? Apa kalian gak tahu betapa berharganya kalian bagi suami-suami kalian? Benarkah? Orang sesolehah Shanum juga pernah merasa insecure juga? Ars sampai tak percaya dibuatnya. Nahkah? Orang sekelas Mbak Shanum aja pernah insecure, apalagi aku? Gak usah insecure dong, sayang. Ingat loh, banyak banget perempuan di luar sana yang mendambakan kehamilan dalam pernikahan mereka. Ada yang harus nunggu sampai bertahun-tahun, kita harus banyak-banyak bersyukur dan insecure terus. Huan menasehati Ars dengan tutur kata yang lembut. Ars pun merasa tersentil tapi dia tidak tersinggung. Apa yang dikatakan oleh Huan memang benar semuanya. Melissa harus menunggu sampai bertahun-tahun dan sampai sekarang belum jua mendapatkan harapannya itu. Ars menatap dirinya di cermin sekali lagi dan sungguh ia menyesal sudah menyesali perubahan di dalam dirinya. Ars mengusap lembut perutnya dan meminta maaf pada si jabang bayi. Maafkan Mama ya, nak. Mama bersyukur bisa memiliki kamu. Mama dan Papa akan menjaga kamu sampai kamu lahir, sampai kamu besar nanti. Huan tak ingin kelewatan, Huan ikut mengelusnya sambil memeluk Ars lewat belakang. Mereka bersama-sama menyayang si jabang bayi dengan elusan lembut mereka. Kamu mau pergi belanja sekarang? Tanya Huan sambil mengecupi pipi istrinya yang mulai tak insecure lagi. Apa boleh, Bang? Sebenarnya, beberapa pakaian udah pada sempit juga sih. Ya nggak apa-apalah. Belakangan ini bengkel makin ramai. Pasti rezeki buat belanja kebutuhan kamu, Ci. Masih terus rame ya, Bang? Seminggu ini Bang Huan juga kasih aku uang lebih. Alhamdulillah banget. Tabungan buat beli kebutuhan anak kita nanti. Rezeki kalian berdua. Nggak tahu kenapa, makin hari, rezeki itu selalu ada. Walaupun nggak melimpah banyak, tapi lebih dari cukup buat kebutuhan kita. Nggak perlu banyak, Bang. Yang penting berkahnya. Nah itu dia. Jadi beneran nih sekarang kita pergi ke mall buat belanja? Iya, beli apapun yang kamu mau. Bebas. Senang sekali rasanya. Dalam keadaan seperti ini pun, Huan selalu dan selalu rual. Selalu membebaskan Ars menggunakan uang sesuai keinginannya. Anci, I love you. Ars mendongakkan kepala agak berjinjit kaki dan berhasil mengecup pipi suaminya. Kecupan itu adalah bentuk apresiasi paling sederhana yang bisa ia berikan untuk suaminya. Hal sederhana yang mampu membuat semangat Huan semakin menggebu untuk mencari nafkah yang lebih banyak lagi. Huan benar-benar sudah semakin terbiasa dengan kehidupan yang baru ini. Melepaskan semua kemudahan dan kemewahan yang ia miliki, tak ada kendala berarti yang ia hadapi, justru Huan menemukan arti kehidupan di saat dia bersama dengan Ars seperti ini. Huan tahu artinya mencintai dengan sepenuh hati. Huan tahu bagaimana rasanya mencari uang dengan bekerja keras, mendapatkan hasil yang tidak seberapa tapi selalu cukup dan nikmatnya begitu terasa. Hanya satu yang belum bisa Huan terapkan dalam kehidupannya saat ini, yaitu memulai untuk meminta maaf pada mamanya. Untuk yang satu itu, Huan masih menahan diri. Huan merasa kalau mamanya tak akan pernah mengubah hatinya dan akan tetap dengan pendiriannya meskipun Huan memohon dan berlutut di kakinya. Kita pergi sekarang, Bang? Tanya Ars. Iya, kita pergi sekarang. Pulangnya jangan kemalaman ya, soalnya aku ada satu tugas dari Mbak Mel. Ada beberapa review produk yang harus aku bikin nanti. Kata Ars. Iya, semuanya terserah kamu. Oke deh, aku mandi dulu ya. Ars pamit pergi ke kamar mandi untuk mempersiapkan diri. Walaupun sudah tidak bekerja, Ars masih mendapatkan uang jajan tambahan sebagai salah satu content creator yang mereview produk-produk fashion Melissa. Sampai detik ini, Ars masih di-endorse oleh wanita yang telah menjadi kakaknya itu. Berkat bantuan Shanum dan Ars, usaha butik Melissa juga berkembang cukup pesat. Mereka benar-benar kompak dan selalu mendukung satu sama lain. Love language.